saya bunuh ular itu, dia nggak lepas si kodok itu. Dan di situ saya termenung, itulah kamu Jim, lihat ular aja demi kodok dia rela mati, kamu itulah jiwa kamu dua. Dan di situ saya nggak jadi pergi. Karena saya ambil ular ini punya prinsip, cuma kodok aja dia rela mati. Masa itu kamu ada jemaat dua nggak mau pergi, kamu mau pergi. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kembali bersama dengan saya, Eri Aryani, di program Living for Christ Indonesia. Saat ini kami ada di sebuah desa Sumberrejo, dan kami akan berbincang-bincang dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Dan saat ini sudah bersama dengan Living for Christ Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Jemi Limpele dari GPDI Bangun Rejo. Puji nama Tuhan. Apa kabar Pak Pendeta Jemi? Puji Tuhan, luar biasa. Senang sekali kami ada di sini Pak. Bagaimana pelayanan? Luar biasa tentunya bersama Tuhan. Ya, saya melayani sebagai gembala jemaat tepatnya di GPD Bangun Rejo, di Desa Sumberrejo, Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur. Perintisan ya Pak, mulai merintis di sini dari awal? Saya awalnya membantu di salah satu gereja, tapi sekitar 4 tahun lalu saya diutus di GPD Bangun Rejo untuk menjadi gembala jemaat atau membina jemaat yang ada di sana. Dan itu memang ada teman saya yang melayani dan saya melanjutkan pelayanan yang ada di situ. Kalau saya boleh menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan ketika saya melanjutkan pelayanan yang ada di situ, ya ada banyak sukanya dan ada banyak dukanya. Ya, kesaksian bagi saya sangat luar biasa. Karena gereja itu ketika saya diutus untuk mengembalakan jemaat di situ, ya jemaatnya itu ya memang ada gerejanya, tapi untuk jemaatnya itu tidak ada. Nah, jadi visi saya di situ untuk mengembalikan lagi. Atau memulihkan ya? Memulihkan. Nah, jadi ketika saya masuk di situ, jadi saya harus di situ ibadahnya nggak ada. Jadi saya harus berdoa, bergumul bagaimana gereja ini bisa hidup kembali. Gitu. Nah, hal-hal yang saya lakukan karena kita belum ada ibadah waktu itu, jadi saya harus menggumuli. Saya buat ibadah, saya panggil teman-teman saya untuk buat ibadah supaya gereja itu bisa hidup kembali. Tapi yang sangat luar biasa, Tuhan kasih kekuatan dan hikmat bagi saya mau melakukan beberapa hal di desa itu. Yang pertama, saya datangin warganya, saya minta nomor HP, saya ajak ngobrol. Dan saya dapat waktu itu sekitar 50 nomor HP. Tujuannya untuk pendekatan. Apa yang membuat Bapak itu mau melanjutkan gereja yang dalam keadaan sudah tidak berjemaat? Pasti ada satu visi yang mungkin Tuhan taruhkan di hati Pak Pendeta Jemi, sehingga Bapak itu begitu giat mau membangun kembali itu, memulihkan keadaan gereja itu. Itu panggilan pelayanan dari hati, dan Tuhan kasih di hati saya untuk melayani di tempat itu, karena tempat itu ada di hati saya. Amin. Udah berapa tahun Pak di sana Pak? Sudah sekitar 4 tahun. 4 tahun ya. Sekarang jemaatnya berapa banyak Pak? Udah. Dan puji Tuhan,
jemaatnya tadinya 2 tahun nggak ada, dan puji Tuhan sekarang sudah ada 2 orang. Oh. Dan tetap saya melayani mereka suami istri. Dan latar belakang jemaat itu seperti ini. Mereka menikah dan 2 kali istrinya punya anak dan keguguran. Lalu dia kecewa sama Tuhan dan dia sudah nggak mau masuk gereja. Nah, ketika dia ketemu saya, kami ngobrol-ngobrol dan saya bilang ada maksud Tuhan. Dan di situ dia tersentuh, akhirnya dia ikut untuk masuk gereja. Saya bilang kalau kamu ikut ke sini, kamu cari Tuhan. Nah, puji Tuhan waktu berjalan, satu waktu saya khotbah tentang baptisan air. Dan secara otomatis dia bilang, saya siap dibaptis. Dan puji Tuhan dia sudah dibaptis sekarang. Kalau pelayanan dia setia, dia bertumbuh, dan dia yang main musik di gereja saya. Karena ibadah saya 1 minggu 1 kali, jadi Senin sampai Sabtu itu saya harus berpikir, mau bikin apa. Hidup saya prinsipnya berdampak. Ya. Yang saya buat, kalau mereka ada acara, saya suka ke tetangga itu bawa minyak 1 kilo, bawa gula, bawa kopi. Jadi saya dekati tetangga dengan aksi sosial seperti itu. Dan saya ajarin ke jemaat saya, kalau mereka perlu, kamu kasih. Dan karena ya masa saya harus tunggu lagi hari Minggu kan? Ya. Jadi saya lebih cenderung untuk berdampak ke lingkungan. Kalau mereka ada acara di lapangan, saya datang dan tontonin aja. Ya, cuma sekedar ambil absen ya, bahwa saya hadir. Dan efeknya selama kurang lebih 4 tahun di situ, ada sekitar 3 atau 4 orang yang mendirikan rumah di samping dan depan gereja. Ya. Ini yang saya nggak habis pikir. Saya tanya, kenapa sih kalian sampai mau bikin rumah di situ? Dan mereka jawab bercanda, enak sih dekat sama Om Jimmy, nggak pernah ribut. Saking mereka mau bertetanggaan dengan saya. Oh, luar biasa. Dan bagi saya itu puji Tuhan. Dan selama 4 tahun ini saya memang nggak pernah ribut dengan mereka. Ya nggak mungkin kan saya mau ribut. Jadi ketika mereka bertetangga, langsung saya kasih kopi atau kasih pisang sebagai pendekatan. Dan mereka bertetangga dan itu semua orang Lampung. Wow, luar biasa. Dan mereka, yang notabene-nya bukan Kristen? Bukan Kristen. Sebab Kristen di situ cuma, kalau gereja saya cuma 1 dan 1 kakak. Terus ada beberapa yang Kristen, itu semua orang Lampung. Tetapi hanya sedikit ya orang Kristen ini. Cuma sekitar 6 kakak dari sekitar 130 kakak. Oh. Sangat kecil. Saya aja cuma kebagian 1. Ya. Sekarang berapa banyak Pak? Kan sudah 4 tahun. Ya. Jemaat dengan cara Bapak menjadi berkat buat lingkungan, ya berbuat hal-hal yang baik. Tentunya banyak orang yang tertarik, apalagi Bapak juga doanya juga kenceng tentunya. Kalau secara jemaat tahun ke-1 sampai ke-2 tidak ada. Saya pernah ibadah selama 1 tahun cuma saya sendiri di situ. Saya main musik, saya doa sendiri. Kesulitannya apa Pak di sana? Sampai jemaat itu tidak tertarik untuk, maksudnya sampai 2 tahun itu tidak ada jemaat tuh, kendalanya apa sebenarnya? Memang gak ada orang Kristen di situ. Oh. Cuma itu. Ya. Saya berbatasan dengan Jabung, 1 pun gak ada orang Kristen. Saya sudah keliling Lampung Timur, Lampung Selatan, gak ada orang Kristen. Jadi saya harus berpikir di luar konteks. Dan jemaat saya ada 2. Sekarang 1, kami sudah setengah tahun ibadah karena istrinya lagi kerja di Tangerang. Ya. Dan orang Kristennya memang gak ada. Jadi saya harus berpikir untuk orang yang memenangkan jiwa yang bukan jemaat. Ya. Nah, puji Tuhan, setengah tahun lalu datang seorang bapak itu dari Batu Badak. Mereka itu Islam semua, kalau dia pindah Kristen bisa dibunuh. Dan dia datang, dia ngobrol ke saya, dia bilang, saya ada 2 masalah ini Pak. Saya dia non Kristen ya? Iya, non Kristen yang benar-benar dia orang luar, yang saya juga nggak pernah kenal. Ya. Dia bilang, Pak, saya ini kacau, stres dan terlilit utang. Tapi saya dengar di YouTube Yesus itu baik. Gimana nih Pak? Oh, dia sudah nonton dan tergerak hatinya mau tahu lebih. Saya tanya, kamu kenapa Yesus ada di sini? Dia datang sendiri di gereja
Dan dia bilang dia lihat di YouTube. Akhirnya dia datang ke saya. Saya bilang, oh puji Tuhan, karena kamu sudah lihat di YouTube Yesus Juru Selamat, jadi saya jelasin. Dan mungkin dia juga seperti Ustadz begitu. Saya bilang, kalau masalah hati, ya kamu harus terima Yesus. Dan kami ngobrol sama 4 jam. Dan diakhiri dengan saya doa dia terima Yesus. Terus dia bilang, Pak gimana, saya ada kelilit utang 20 juta. Saya bilang, kalau utang saya nggak bisa, ini kan gereja, ini cuma masalah hati. Dan akhirnya habis ngobrol, dia bilang, saya masuk gereja. Saya bilang, jangan, nanti bisa masalah di saya, kita ngobrol aja dulu. Dan puji Tuhan 4 jam kemudian dia pulang, saya kasih beras, supermie, bantu dia. Minggu depan dia kembali lagi. Pak gimana nih? Saya bilang, apa perubahannya? Dia bilang, ada damai di hati. Saya bilang, ya puji Tuhan, kita ngobrol lagi 4 jam, bahas semua. Dan akhirnya saya doain lagi dia. Puji Tuhan, dia pergi lagi. 2 bulan kemudian dia kembali lagi. Baru hari Minggu. Bilang, lama ya saya nggak ketemu. Dan saya tanya perkembangan seperti apa. Dia bilang, hatinya ada damai. Tapi dia punya kerinduan untuk bawa keluarganya ke gereja. Saya bilang, kalau itu jangan dulu, resiko ini. Dan akhirnya kita ngobrol lagi sekitar 3 jam. Seperti itu, dia pulang, ya saya kasih kopi, saya ada berkat, ya saya kasih berkat. Dan sudah 3 kali saya berbuat baik ke dia. Dia punya kerinduan untuk masuk gereja, tapi saya bilang yang penting kamu terima Yesus. Kesimpulannya saya bilang, kalau kita mati, kita masuk surga loh. Ya puji Tuhan. Tuhan yang handle, ya. Kalau kamu mau masuk gereja. Dia bilang, saya mau merantau. Saya bilang, bagus. Kalau di luar kamu cari gereja ya. Dan dia bilang, iya. Dan itu sudah 3 kali kami ketemu. Dan itu di luar Kristen yang saya sudah bimbing dia sampai terima Yesus. Sudah dibaptis? Untuk baptis itu keanggotaan gereja. Saya bilang, kamu butuh proses. Setengah tahun dulu lah kita ngobrol begini. Kalau kamu sudah mapan, baru. Kalau ke situ kan, saya tahu daerah Jabung itu kalau dia terima Yesus bisa dibunuh keluarganya. Oh ya. Resikonya sangat besar. Bapak punya, Pak Jamie itu punya satu visi yang luar biasa ya, berani menginjil di tengah-tengah daerah yang benar-benar hampir nggak ada orang Kristennya. Ya. Dan Bapak itu setia menunggu satu datang ya, 1 sampai 4 tahun masih tetap bertahan. Apa yang membuat Bapak masih bisa bertahan selama 4 tahun ini? Begitu kuatnya Bapak ambil satu komitmen untuk tidak beranjak. Bagi saya itu pelayanan. Tuhan yang kasih hati, karena hati saya ada di situ. Ya, visi pertama kenapa Bapak bisa begitu kuat tekadnya itu? Pastinya kan orang bergerak di dalam satu gerakan penginjilan, ada panggilan Tuhan. Ya. Nah, tentunya Tuhan memberikan visi. Apa yang Bapak mau buat di tempat pelayanan daerah Bapak gitu? Ya, kalau untuk hidup saya berdampak. Yes. Jadi dampak dari yang kecil-kecil tadi itu sudah orang dengar cerita, dan ketika orang sudah datang, orang tahu, oh ini baik. Ketika dia masuk, disitulah kesempatan saya untuk memenangkan jiwa. Visi saya lebih cenderung memenangkan jiwa, bukan jadiin anggota gereja. Iya. Yang penting dia terima Yesus. Percaya. Kalau masalah anggota gereja itu urusan nanti. Nah, Bapak kan di tengah-tengah lingkungan yang non-Kristen ya, dan Bapak harus berusaha untuk dapat jiwa. Kendala apa Pak yang Bapak hadapi? Maksudnya, oh saya coba saya punya ini, saya mungkin bisa melakukan satu gerakan apa yang memberkati banyak orang atau apa. Ada nggak Pak kerinduan yang Bapak mungkin sampai sekarang itu punya satu cita-cita itu bisa menjadi berkat? Ya memang sudah 4 tahun ini saya main dari kecil-kecilan, yaitu ya biskuit, permen, kasih baju bekas. Dan itu orang telepon, ambil baju bekas, ada yang 100 biji, 200 biji. Itu yang saya kasih, dan itu efeknya. Ya kalau mau untuk berlanjut, seputaran itu. Bapak kan udah full timer ya, benar-benar hidupnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, saya boleh tanya Pak, pendanaan selama ini untuk kehidupan pelayanan Bapak, keluarga Bapak, Pak Jamie, itu dari mana gitu? Oh ya, tadinya pendanaan dari gereja pusat yang mengutus saya. Oh, ya. Nah,
eh, sampai sekarang juga seperti itu. Tapi saya pernah mengalami selama 5 bulan. Satu kali, udah berapa kali itu saya mau makan, gak ada makan. Dan gak ada beras. Karena pendanaan sudah nol. Sedangkan saya nggak bisa bertani. Saya doa puasa, doa. Tuhan kirim, ada yang kirim 100.000 di rekening saya. Dan itu saya beri beras dan saya makan. Dan itu saya berharap sekali sama Tuhan. Dan situ mujizat Tuhan terjadi. Ya. Kalau masalah pendanaan bagi saya, Tuhan mengadakan. Ya. Nah, cerita mukjizat yang Bapak alami, kesaksian yang seperti apa Bapak bisa ceritakan kepada kami, Pak? Dengan 5 bulan itu bukan waktu yang pendek ya, 5 bulan tanpa dukungan dana, sedangkan Bapak ada di desa untuk menginjil. Nah, apakah bisa bertahan gitu? Iya, saya punya teman datang, ya dia bisa kasih beras, ya bisa makan secukupnya. Tapi pernah satu kali sama sekali nggak ada. Apa yang terjadi? Nggak ada beras dan nggak ada duit. Saya doa. Terus? Berdoa, berlutut di bawah kaki Tuhan. Orang bisa kirim 100.000 saja. Cepet-cepet saya pergi beli beras dan saya masak dan saya makan. Bapak nggak tahu siapa yang kirim 100.000? Sampai sekarang nggak tahu. Itu 100.000 dan saya memang sudah beberapa kali ada yang kirim, saya nggak tahu. Dan itu memang mujizat Tuhan bagi saya. Tuhan, Engkau yang kirim saya, Engkau mengadakan. Iya, Tuhan pelihara. Dan itu saya udah alami dan itu sangat luar biasa. Dan memang saya bisa bertahan di situ semua karena panggilan Tuhan. Sekalipun susah, tapi Tuhan selalu menghibur. Amin. Tuhan mengadakan. Bagi hidup ini adalah kesempatan ya, Tuhan masih kasih kesempatan. Tetap saya melayani pekerjaan Tuhan. Ada satu lagi, saya sudah pernah berpikir untuk keluar dari tempat itu. Oh, sempat mau putus asa? Sudah stres. Atau sempat mau menyerah? Sudah stres dan sudah mau menyerah. Bagaimana ceritanya, Pak? Jemaat saya satu orang, tanpa perpuluhan, tanpa kolektor, Iya. dan saya harus cari di luar untuk hidup saya. Dan saya sudah frustasi begitu terus setiap minggu. Akhirnya Tuhan tegur saya. Ketika saya mau keluar dari rumah, saya lihat di situ ada ular. Ada 2. Saya usir si ular itu, nggak mau pergi dia. Saya nggak mau ladenin si ular itu. Saya masuk ke rumah, setengah jam kemudian saya keluar, dia masih di situ. Dan saya lihat kenapa si ular ini nggak mau pergi. Rupanya ular itu ada 2, yang satu lagi makan kodok. Lalu saya bunuh si ular itu, 2-2 mati. Saya berpikir, bodoh sekali si ular ini, demi kodok dia rela mati. Saya bunuh ular itu, dia nggak lepas si kodok itu. Dan di situ saya termenung, itulah kamu Jim, lihat ular aja demi kodok dia rela mati, kamu itulah jiwa kamu 2. Dan di situ saya nggak jadi pergi. Karena saya ambil ular ini punya prinsip, cuma kodok aja dia rela mati. Masa itu kamu ada jemaat 2 nggak mau pergi, kamu mau pergi. Dan itu Tuhan punya cara, saya nggak jadi pergi ketika Tuhan kirim 2 ular itu. Dia, saya bunuh. Kenapa dia nggak bergerak? Karena dia udah makan kodok. Itu jiwa kali dan ya. Yang Tuhan gambarkan seperti jiwa itu. 2 itu. Masa kamu prinsipmu kalah dengan ular ini? Oh, haleluya. Dan itu ini saya bertahan sampai sekarang. Amin, puji Tuhan. Karena saya sudah stres itu untuk tinggalin 2 jiwa itu yang mau bikin apa ini. Sampai sekarang mereka tetap setia, Pak ya? Sekarang istrinya lagi kerja di Tangerang, dan yang satu ini dia setia, dia main musik, dan dia sudah janji dia akan setia di situ. Pernah sekali dia yang ajak saya ibadah, baru ini kali jemaat ajak ibadah sama gembalanya. Dan dia sangat setia di tempat itu, dan itu adalah satu penghiburan bagi saya. Amin, amin, haleluya. Dan kalau masalah dana itu bagi saya Tuhan mengadakan. Bapak ada pekerjaan sampingan selain jadi penginjil gitu? Saya full. Saya mengembalakan di tempat itu, dan saya masih diundang pelayanan ke sana, ke sini. Oh, ada panggilan. Ya. Jadi hidup saya 1/24 jam saya sudah taruh di situ. Amin. Nggak ada lain-lain lagi. Dan di samping itu saya melayani juga di Facebook. Itu saya khotbah terus, dan saya tetap
melayani dunia nyata maupun di dunia maya. Iya, di media sosial ya. Saya umur 46 sekarang, udah saya Iya, Bapak komitmen. Pendeta Jimmy masih muda. Ini masih banyak cita-cita yang bisa dilakukan untuk pekerjaan Tuhan ya Pak ya. Semua banyak, tapi saya sudah komitmen untuk melayani sampai mati. Oh, puji Tuhan. Banyak di otak ini, tapi saya sudah fokus untuk urusin jiwa-jiwa pelayanan. Keluarga bagaimana Pak? Keluarga saya ada orang tua saya di Manado, ada kakak saya gembala di Bandung, Iya. ada yang di Kalimantan. Tetapi ya kenapa saya ada di sini, karena ini panggilan. Oh, puji Saya Tuhan. dari Manado nggak tahu kenapa ada di sini, dan saya yakin itu Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang mengutus mengadakan. sampai ke sini ya. Iya. Tidak pernah terpikirkan ya. Prinsip Sudah saya berkeluarga Pak Pendeta Jamie? belum. Oh, belum berkeluarga, Iya. masih muda ya? Ya, Wah, luar biasa. prinsip saya hidup ini adalah kesempatan. Kita masih muda, masih kuat, lakukanlah Iya. pelayanan. Tuhan pasti akan berkati di Amin. dalam hidup kita. Kerinduan apa yang paling dalam di hati Bapak atas pelayanan yang Bapak sekarang jalankan ini? Kerinduan saya untuk kita yang masih muda, mari kita tetap melayani. Amin. Hidup ini adalah kesempatan, dan saya tetap melayani karena waktu kita ini singkat. Kalau masalah kehidupan kita, Tuhan pasti memberkati, dan tujuan saya ya lebih banyak yang saya bina, tentunya lebih bagus. Karena itu saya punya visi untuk bisa berkembang, bisa lebih besar. Yang jelas bagi saya, mari kita melayani baik di bidang seperti ini, kita beritakan Injil. Masa yang sebelah bisa kita enggak kan? Kita nggak usah takut, kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang akan memelihara. Amin. Tuhan yang akan mengadakan, Tuhan yang akan Amin. menentukan masa depanmu. Yang penting Amin. melangkah saja. Kalau kamu panggilan di dunia seperti ini, melangkah saja, Amin. Tuhan akan mengadakan. Dan terutama yaitu kita harus punya prinsip dan integritas. Amin. Jangan Tuhan. sampai kita melayani goyang dikit, mundur. Amin. Kita harus punya prinsip. Kalau kita tidak punya prinsip menyampaikan kebenaran Tuhan, kita akan terpengaruh dengan orang-orang di luar. Amin. Jangan takut, melangkah saja, Tuhan memelihara. Amin. Tuhan masih mengadakan mujizat. Ketika kita melangkah, yakin Tuhan akan kecewakan. Amin. Puji nama Mujizat pasti Tuhan. terjadi. Terima kasih Pak Pendeta Jamie yang sudah berbagi cerita kepada Living for Christ Indonesia. Biarlah Tuhan membuka jalan lebih lagi, menambahkan Amin. jumlah bilangan jiwa-jiwa yang Bapak boleh gembalakan, dan Bapak masih bisa terus bertahan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kalau saya bisa kasih pesan yang terakhir Ya, silakan Pak. untuk anak-anak muda, Ya, tetap move on. amin. Masih ada Tuhan, tetap bangkit. Jangan kecewa di dalam dunia ini. Tuhan bisa angkat kamu kalau kamu datang kepada Tuhan. Anak-anak muda yang belum melayani, tetap Anda melayani Tuhan, maka Anda akan melihat mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Dan saya juga sudah mengalami, ini bukan teori saya, tetapi saya mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Dan Amin. anak muda harus move on di dalam Tuhan, supaya kita bisa melihat bahwa mujizat itu nyata. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa. Closing statement dari Bapak Pendeta Jamie buat anak-anak muda supaya tetap semangat di dalam Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Jamie sudah berbagi cerita kepada Living for Christ Indonesia. Ya, Tuhan memberkati semua pelayanan Bapak. Apapun yang menjadi kerinduan Bapak, Tuhan mendengarkan doa-doa Bapak. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak. Saudaraku, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Jamie di masa mudanya memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dan saudara, tentunya Bapak Pendeta Jamie ini membutuhkan support dari kita untuk melakukan amanat daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara memang tergerak oleh kuasa Roh Kudus untuk memberikan persembahan kasih saudara untuk mensupport pelayanan dari Pak Pendeta Jamie, saudara bisa mentransfer persembahan kasih saudara kepada rekening hambanya yang tertera di layar saudara. Terima kasih. Biarlah kesaksian hari ini, cerita hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.